Kabar terbaru bikin geger. Pelatih FC Copenhagen resmi umumkan Kevin Dix cedera panjang dan terancam absen lawan Cina dan Jepang. Pak Ketum Erick Thohir dan jajaran PSSI langsung turun tangan cari pengganti selevel di Eropa kah? Nama Jayden Oosterwolde bisa langsung mencuat untuk dinaturalisasi dan jadi solusi lini belakang timnas Indonesia di 2 laga mendatang. Simak fakta sebenarnya berikut ini. Wah, benar-benar aneh dan gak masuk akal sama sekali. Mendadak seorang jurnalis asal Malaysia ini ngaku-ngaku tim Malaysia sudah siapkan tawaran untuk boyong Eliano Reijers ke Liga Petani. Fans Garuda langsung heboh dan tak terima, kok bisa pemain top Eropa dilirik liga mereka? Apa motif sebenarnya di balik pernyataan mengejutkan ini? Simak ulasan mengejutkannya hanya di sini. Kejutan besar hampiri Garuda. AFC resmi umumkan deretan penghargaan Piala Asia U17 2025 tepat tadi malam. Semua bisa auto terkejut heboh dengarnya. Benarkah nama bintang Garuda Asia Vandra Florasta tiba-tiba masuk daftar dan berhasil raih penghargaan bergengsi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Benar-benar bisa langsung bikin geger Asia. Ketum PSSI Erick Thohir secara mengejutkan tetap optimis Garuda bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 temani Jepang. Meski peluang disebut berat, PSSI punya strategi tak terduga yang siap mengejutkan banyak negara kah? Apa sebenarnya kunci keyakinan Erick Thohir? Simak fakta-fakta mencengangkan di balik misi gila timnas Indonesia berikut ini. Breaking news jelang laga krusial. Media ternama dunia ungkap negara peringkat 35 FIFA tantang timnas Indonesia beruji coba. Publik tanah air langsung heboh, apakah ini strategi diam-diam dari PSSI? Benarkah laga ini disiapkan sebagai pemanasan sebelum duel hidup mati lawan Cina dan Jepang? Simak rencana besar PSSI jelang laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya semuanya terbongkar jelas. PSSI resmi ungkap hasil evaluasi mengejutkan soal coach Nova Arianto. Meski sukses antar timnas U17 ke Piala Dunia, posisi Nova ternyata tak aman dari ambang pemecatan. Kok bisa begitu? Wah. Benarkah PSSI diam-diam sudah siapkan pelatih asal Belanda gantikan Nova? Simak fakta menghebohkannya hanya di sini. Ini baru tim top kelas dunia yang sesungguhnya. Digembosi wasit dengan keputusan kontroversial VAR dan dihantam 2 kartu merah, timnas Uzbekistan bikin laga gila berakhir dramatis hingga bikin lawan tercengang. Arab Saudi dipaksa tunduk tanpa ampun, semua mata kini tertuju ke skuad muda ini. Apa rahasia kemenangan epik Uzbekistan meski sempat diambang kekalahan? Simak ulasan menariknya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kabar terbaru bikin geger. Pelatih FC Copenhagen resmi umumkan Kevin Dix cedera panjang dan terancam absen lawan Cina dan Jepang. Pak Ketum Erick Thohir dan jajaran PSSI langsung turun tangan cari pengganti selevel di Eropa kah? Nama Jayden Oosterwolde bisa langsung mencuat untuk dinaturalisasi dan jadi solusi lini belakang timnas Indonesia di 2 laga mendatang. Simak fakta sebenarnya berikut ini. Menjelang 2 laga penting timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025, kabar tidak menyenangkan datang dari salah satu pemain andalan Kevin Dix. Bek yang memiliki darah keturunan Maluku ini mengalami cedera serius dan diperkirakan akan menepi hingga akhir musim ini. Hal ini menjadi pukulan ganda tidak hanya untuk timnas Indonesia, tapi juga untuk klubnya FC Copenhagen. Cedera Kevin Dix terjadi saat FC Copenhagen berhadapan dengan Brøndby IF dalam pertandingan yang digelar di Stadion Parken, Copenhagen pada 13 April 2025. Dix sebenarnya turun sebagai starter, namun harus ditarik keluar lebih awal pada menit ke-23 dan digantikan oleh Gocholesvili. Ternyata, cedera yang dialaminya cukup parah sehingga ia tidak bisa tampil lagi hingga musim kompetisi berakhir.
Informasi cedera Kevin Dix ini pertama kali disampaikan oleh media lokal Denmark, Copenhagen Sunday, melalui akun X. Mereka mengutip langsung pernyataan pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup yang mengatakan bahwa dua pemainnya, yaitu Kevin Dix dan Birger Meling, akan absen hingga akhir musim. Tentu saja ini jadi kerugian besar bagi kami, ujar Nestrup yang tampak kecewa dengan situasi ini. FC Copenhagen pun telah mengonfirmasi kabar ini secara resmi melalui situs web klub. Bagi timnas Indonesia, absennya Kevin Dix tentu menjadi kendala besar. Ia adalah salah satu pilar penting di lini belakang skuad Garuda. Dix dijadwalkan memperkuat Indonesia dalam dua pertandingan penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus Cina dan Jepang. Sebelum pertandingan tersebut, PSSI juga telah merencanakan pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei 2025 sebagai persiapan akhir menghadapi dua lawan berat itu. Meskipun Kevin Dix dipastikan absen hingga akhir musim liga, belum ada informasi pasti mengenai seberapa parah cedera yang dialaminya. Dengan sisa waktu menuju Juni masih belum bisa dipastikan apakah dia akan pulih tepat waktu dan bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI dikabarkan juga sedang menunggu kabar resmi mengenai kondisi terakhir Kevin Dix, termasuk jenis cedera yang dialaminya. Wah, benar-benar aneh dan gak masuk akal sama sekali. Mendadak seorang jurnalis asal Malaysia ini ngaku-ngaku tim Malaysia sudah siapkan tawaran untuk boyong Eliano Reijnders ke Liga Petani. Fans Garuda langsung heboh dan tak terima, kok bisa pemain top Eropa dilirik liga mereka? Apa motif sebenarnya di balik pernyataan mengejutkan ini? Simak ulasan mengejutkannya hanya di sini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Salah satu pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, disebut-sebut tengah dilirik oleh klub asal Malaysia, Selangor FC. Saat ini Eliano Reijnders masih bermain di Eropa, tepatnya di Liga Belanda bersama klub PEC Zwolle. Pemain berusia 24 tahun ini sudah cukup lama membela tim berjuluk Blue Fingers setelah bergabung sejak tahun 2020. Bahkan pada 5 Desember 2024, Eliano baru saja menandatangani kontrak baru yang membuatnya terikat dengan PEC Zwolle hingga 30 Juni 2027. Namun baru-baru ini muncul rumor bahwa Selangor FC tertarik memboyong Eliano ke Liga Malaysia. Rumor ini pertama kali diungkap oleh Afineswaran Taharumalengam, seorang jurnalis olahraga asal Malaysia, melalui akun pribadinya di media sosial X. Menurutnya, Selangor FC tengah memantau situasi Eliano di klubnya saat ini, PEC Zwolle. Alasan ketertarikan Selangor cukup masuk akal. Eliano dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di banyak posisi seperti winger, fullback, hingga gelandang serang. Fleksibilitas ini dinilai sangat cocok dengan kebutuhan skuad The Red Giants julukan Selangor FC. Selangor tengah memantau perkembangan Eliano Reijnders, pemain internasional asal Indonesia. Ia bisa bermain sebagai bek sayap dan sayap, tulis Afineswaran dalam unggahannya. Minat klub-klub Asia Tenggara terhadap Eliano semakin meningkat sejak ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada Oktober 2024. Setelah proses naturalisasi itu selesai, Eliano langsung menjadi salah satu pemain yang memperkuat timnas Indonesia. Salah satu daya tarik lain dari Eliano adalah latar belakang keluarganya. Ia merupakan adik kandung dari Tijjani Reijnders, bintang klub raksasa Italia AC Milan, dan juga pemain timnas Belanda. Fakta ini ikut mengangkat popularitasnya di kalangan pecinta sepak bola. Meski belum mencetak gol atau assist musim ini, Eliano tetap tampil cukup konsisten. Ia telah bermain dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama PEC Zwolle musim ini. Penampilannya dinilai cukup solid meskipun kontribusi langsung berupa gol atau assist belum terlihat. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka Eliano Reijnders bisa mengikuti jejak beberapa pemain Indonesia lainnya yang berkarir di Asia Tenggara. Namun semua masih bergantung pada keputusan sang pemain dan klub PEC Zwolle, mengingat ia masih memiliki kontrak yang panjang di Belanda.
benar-benar bisa langsung bikin geger Asia. Ketum PSSI Erick Thohir secara mengejutkan tetap optimis Garuda bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 temani Jepang. Meski peluang disebut berat, PSSI punya strategi tak terduga yang siap mengejutkan banyak negara kah? Apa sebenarnya kunci keyakinan Erick Thohir? Simak fakta-fakta mencengangkan di balik misi gila Timnas Indonesia berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pandangannya mengenai peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga krusial itu akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu anak asuh Patrick Kluivert akan melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suwita City Football Stadium. Dalam podcast PSSI bersama The Highway, Erick Thohir membicarakan target dan harapan PSSI jelang 2 pertandingan tersebut. Ia menyebut bahwa dari awal, target PSSI di babak ini adalah menempati posisi 4 besar grup C agar bisa lanjut ke putaran keempat kualifikasi. Namun melihat perkembangan klasemen, PSSI mulai membuka peluang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 asalkan hasil pertandingan berpihak kepada Indonesia. Jika Timnas Indonesia bisa menang melawan Cina dan Jepang, maka ada kemungkinan besar bisa merebut posisi runner-up. Tapi itu belum cukup. Australia yang kini berada di posisi kedua dengan 13 poin juga harus mengalami 2 kekalahan beruntun. Selain itu, Arab Saudi yang ada di posisi ketiga juga harus gagal menang agar Indonesia bisa naik ke posisi 2. Kita harus tetap optimis, ujar Erick Thohir dalam podcast tersebut. Ia menyadari bahwa mengejar posisi kedua tidaklah mudah, namun dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kalau kita menang lawan Cina dan Jepang, tentu itu bukan hal mudah. Tapi bola itu bundar, apapun bisa terjadi, tambahnya. Ia juga mengingatkan agar tidak meremehkan lawan, terutama Jepang yang akan dihadapi di kandang mereka sendiri. Erick juga menyinggung soal hasil buruk saat Indonesia menghadapi Australia. Kala itu PSSI sempat yakin Indonesia bisa menahan imbang, tapi kenyataannya Garuda takluk 1-5. Ia mengingatkan bahwa kejutan selalu bisa terjadi dalam sepak bola, baik positif maupun negatif. Waktu itu kita yakin bisa imbang lawan Australia, ternyata kalah telak. Ya itulah sepak bola, ujarnya. 2 lawan terakhir Indonesia, Cina dan Jepang juga punya rekor positif dari pertemuan sebelumnya. Pada Oktober 2024, Timnas Indonesia kalah dari Cina di Qingdao. Sebulan kemudian, Indonesia harus menelan kekalahan dari Jepang di GBK Jakarta. Breaking news jelang laga krusial. Media ternama dunia ungkap negara peringkat 35 FIFA tantang Timnas Indonesia beruji coba. Publik tanah air langsung heboh, apakah ini strategi diam-diam dari PSSI? Benarkah laga ini disiapkan sebagai pemanasan sebelum duel hidup mati lawan Cina dan Jepang? Simak rencana besar PSSI jelang laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat tawaran menarik untuk menjalani pertandingan uji coba melawan Rusia. Informasi ini pertama kali diberitakan oleh media Rusia, Sport Express. Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov menyampaikan bahwa negaranya berencana mengadakan beberapa laga persahabatan internasional dan salah satu calon lawannya adalah Timnas Indonesia. Meski sudah ada niat dari pihak Rusia, Denis Manturov belum bisa memastikan kapan pertandingan ini akan digelar. Sebab jadwal uji coba ini masih bergantung pada agenda masing-masing tim nasional, baik dari pihak Rusia maupun Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia masih fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan babak penting untuk menentukan nasib mereka di ajang Piala Dunia. Skuad Garuda masih harus menjalani 2 laga krusial di grup C, yaitu melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Osaka.
Jika Indonesia berhasil lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui babak ini, maka mereka akan memiliki waktu luang untuk mempersiapkan diri, termasuk mengisi jadwal FIFA Matchday pada bulan September, Oktober, dan November 2025. Namun, jika Indonesia harus melanjutkan perjuangan ke putaran keempat, maka kesempatan untuk melawan Rusia akan sulit terrealisasi karena jadwal pertandingan yang padat di bulan-bulan tersebut. Sebaliknya, jika Indonesia gagal melaju dari putaran ketiga, maka laga persahabatan melawan Rusia bisa segera diwujudkan karena tidak ada lagi kewajiban bertanding di babak kualifikasi. Pernyataan Denis Manturov tentang rencana uji coba ini pun langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, khususnya di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang antusias dan penasaran dengan kemungkinan pertandingan tersebut. Namun hingga saat ini, PSSI belum memberikan tanggapan resmi. Seorang perwakilan dari tim komunikasi PSSI bahkan mengatakan bahwa mereka belum mendapat informasi apapun terkait rencana pertandingan melawan Rusia. Sampai sekarang belum ada kabar atau komunikasi soal rencana laga persahabatan dengan timnas Rusia, kata perwakilan PSSI dikutip dari media Rusia Championship. Perlu diketahui, Rusia saat ini masih tidak bisa ikut kompetisi resmi FIFA karena terkena sanksi akibat konflik militer dengan Ukraina sejak Februari 2022. Sebagai gantinya, mereka hanya diizinkan untuk menggelar laga-laga persahabatan. Meskipun hanya bermain di laga uji coba, Rusia tetap merupakan tim kuat. Saat ini mereka berada di peringkat ke-35 dunia versi FIFA, jauh di atas posisi Indonesia. Kalau benar terjadi, uji coba melawan Rusia akan menjadi pengalaman berharga bagi tim asuhan Patrick Kluivert, sekaligus kesempatan untuk menguji kekuatan menghadapi tim dengan level lebih tinggi. Kejutan besar hampiri Garuda. AFC resmi umumkan deretan penghargaan Piala Asia U17 2025 tepat tadi malam. Semua bisa auto terkejut heboh dengarnya. Benarkah nama bintang Garuda Asia Avandra Florasta tiba-tiba masuk daftar dan berhasil raih penghargaan bergengsi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Turnamen Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi resmi berakhir pada Minggu 20 April 2025. Turnamen ini ditutup dengan kemenangan gemilang Uzbekistan yang keluar sebagai juara baru setelah tampil luar biasa sepanjang kompetisi. Di laga final yang berlangsung di Stadion King Fahd Sport City, Uzbekistan berhasil mengalahkan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 2-0. Tim asuhan Islombek Ismoilov menunjukkan performa yang luar biasa meski bermain di hadapan pendukung lawan. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Muhammad Hakimov di menit ke-51 melalui eksekusi penalti. Sadriddin Hasanov di menit ke-70 lewat serangan balik cepat. Yang membuat kemenangan ini semakin spesial, Uzbekistan meraih gelar juara dengan rekor sempurna, yaitu menang di semua pertandingan dari fase grup hingga final. Mereka menjadi satu-satunya tim yang tak tersentuh kekalahan maupun hasil imbang di turnamen ini. Berkat penampilan impresifnya, Uzbekistan juga mendominasi perolehan penghargaan individu. Berikut daftar lengkap peraih penghargaan Piala Asia U17 2025. Juara Uzbekistan, runner-up Arab Saudi, top skor Asilbek Aliyev Uzbekistan 5 gol. Pemain terbaik Sadriddin Hasanov Uzbekistan. Kiper terbaik Nematullah Rustamjonov Uzbekistan dan penghargaan Fair Play Arab Saudi. Pemain Indonesia Avandra Florasta sempat menjadi sorotan di fase grup karena berhasil mencetak 3 gol dan memimpin daftar top skor sementara. Namun langkahnya terhenti setelah timnas U17 Indonesia kalah dari Korea Utara di babak perempat final dengan skor telak 0-6. Laga itu pun menjadi pertandingan terakhir bagi tim asuhan Nova Arianto di ajang ini. Ini baru tim top kelas dunia yang sesungguhnya. Digembosi wasit dengan keputusan kontroversial VAR dan dihantam 2 kartu merah, timnas Uzbekistan bikin laga gila berakhir dramatis hingga bikin lawan tercengang. Arab Saudi dipaksa tunduk tanpa ampun, semua mata kini tertuju ke skuad muda ini.
Apa rahasia kemenangan epik Uzbekistan meski sempat diambang kekalahan? Simak ulasan menariknya berikut ini. Timnas U17 Uzbekistan sukses menjadi juara Piala Asia U17 2025 setelah mengalahkan tuan rumah Arab Saudi dalam laga final yang berlangsung penuh drama. Pertandingan ini digelar pada Minggu 20 April 2025 di Stadion King Fahd Sport City, Arab Saudi. Sejak kick-off, kedua tim langsung bermain menyerang. Uzbekistan bermain agresif karena ingin menorehkan prestasi seperti tim senior mereka, sedangkan Arab Saudi tentu tak ingin dipermalukan di kandang sendiri. Meski kedua tim saling serang, hingga menit ke-20 skor masih tetap imbang 0-0. Di menit ke-30 pun tidak banyak berubah, pertandingan masih berjalan ketat. Namun di menit ke-38, Uzbekistan mengalami kemalangan. Pemain mereka, Nurbek Sanserbaf, mendapatkan kartu merah setelah terlibat insiden dengan pemain Arab Saudi, Adel Hibah. Dalam tayangan ulang, Sanserbaf terlihat tak sengaja menyentuh wajah lawan dengan kakinya saat berebut bola. Kondisi Uzbekistan semakin sulit ketika di menit tambahan babak pertama, Miraziz Abdul Karimov juga di kartu merah karena menjatuhkan lawan di dekat kotak penalti. Artinya, Uzbekistan harus bermain hanya dengan 9 pemain. Meski begitu, Arab Saudi gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan hingga babak pertama berakhir, skor tetap 0-0. Di awal babak kedua, tepatnya menit ke-47, justru Uzbekistan mendapatkan penalti. Wasit memberi hadiah penalti setelah meninjau tayangan VAR dan melihat bahwa Yazid Aldosari melakukan handball di dalam kotak penalti. Eksekusi penalti dilakukan oleh Muhammad Hakimov yang dengan tenang berhasil mencetak gol dan membawa Uzbekistan unggul 1-0 meskipun mereka hanya punya 9 pemain di lapangan. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Arab Saudi malah kembali kebobolan. Di menit ke-70, Sadriddin Hasanov melakukan serangan balik cepat dan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang langsung menghujam gawang Arab Saudi. Skor menjadi 2-0 untuk Uzbekistan. Meski Arab Saudi unggul jumlah pemain dan terus menyerang, mereka tak mampu menembus pertahanan Uzbekistan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah. Uzbekistan berhasil mempertahankan keunggulan 2-0 dan keluar sebagai juara Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Uzbekistan, terlebih karena mereka menang meski bermain dengan hanya 9 orang di hampir sepanjang pertandingan. Akhirnya semuanya terbongkar jelas. PSSI resmi ungkap hasil evaluasi mengejutkan soal coach Nova Arianto. Meski sukses antar timnas U17 ke Piala Dunia, posisi Nova ternyata tak aman dari ambang pemecatan. Kok bisa begitu? Wah. Benarkah PSSI diam-diam sudah siapkan pelatih asal Belanda gantikan Nova? Simak fakta menghebohkannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengomentari soal evaluasi terhadap pelatih Nova Arianto yang menangani timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Asia U17 2025. Meskipun tidak secara langsung membahas nasib Nova, Erick menegaskan bahwa program yang sudah berjalan baik harus diteruskan. Nova Arianto sukses membawa Garuda Asia menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025, pencapaian yang sangat penting karena otomatis mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Namun langkah timnas U17 harus terhenti di 8 besar setelah kalah telak dari Korea Utara. Meskipun begitu, Erick tetap menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan para pemain muda yang mampu bersaing di tingkat Asia. Erick menyatakan bahwa keputusan untuk mempertahankan atau mengganti pelatih ada di tangan PSSI sebagai hak prerogatif. Namun menurutnya keputusan semacam itu tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan evaluasi yang menyeluruh dan masukan dari banyak pihak. Tugas kami adalah mengevaluasi berdasarkan data dan masukan, bukan hanya dari satu sudut pandang, ujar Erick. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap para pelatih yang sudah memberi prestasi untuk timnas di berbagai kelompok usia, termasuk Nova. Menurut Erick, keberhasilan yang diraih oleh timnas termasuk kelompok usia muda, bukan semata-mata hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja bersama dari tim pelatih, staf, pemain, hingga dukungan federasi.
Setelah pertandingan terakhir Timnas U17, Erik mengatakan bahwa ia langsung menghubungi Nova Arianto dan sebelumnya juga sudah bertemu langsung di Bali untuk membahas kelanjutan program pembinaan. Untuk menjaga momentum positif dari pencapaian ini, Erik menjelaskan bahwa PSSI sudah menyusun program jangka panjang selama 3 tahun. Tujuannya adalah agar para pemain yang saat ini ada di skuad U17 terus mendapat pengalaman bertanding dan pembinaan yang berkelanjutan. Mereka akan digabungkan dengan pemain U18 dan U20 dan berkompetisi di Elite Pro Academy selama 3 tahun ke depan, jelas Erik. Dengan cara ini, para pemain U17 akan terus aktif bertanding sampai Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 327 November 2025. Setelah ajang Piala Dunia U17 selesai, program pembinaan akan diulang lagi untuk kelompok usia baru. Ini karena akan ada kualifikasi Piala Asia U17 pada Mei 2026 dan turnamen Piala Dunia U17 edisi selanjutnya juga sudah menanti di akhir tahun 2026. Jadi begitu selesai Piala Dunia, tim baru akan masuk untuk mulai bersiap ke turnamen selanjutnya, kata Erik.